Seorang warga Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ibu dua anak karena dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Indri Pemo, hadir lagi untuk semuanya di program Memo Newsroom untuk edisi hari ini, Selasa 24 November 2020. Memo Newsroom, inilah berita selengkapnya. Istri tetangga dihabisi dendam karena sering dihina suami korban. Sekeluarga di Ponorogo positif COVID-19, 2 meninggal dan 4 orang diisolasi. Hujan deras 3 jam, tanah longsor di Gandusari hantam rumah warga. DS, 28 tahun, warga desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap ibu dua anak, yakni Nikmatur Rohman, 45 tahun, pada hari Kamis 19 November lalu. BS tega membunuh korban lantaran menaruh dendam kepada suami korban. Pasalnya BS mengaku sering dimaki dan dihina oleh suami korban. Kapolres Tulungagung AKBP Handono Subiakto mengungkapkan pembunuhan yang dilakukan oleh BS sejatinya sudah terencana selama 1 minggu dengan mengamati gerak-gerik korban dan suaminya untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Berdasarkan pengamatan itu, BS mengetahui keseharian suami korban yang rutin mengikuti yasinan pada malam Jumat seusai sholat Isya. Sehingga dari situlah muncul kesempatan tersangka untuk melakukan pembunuhan. Barulah pada hari Kamis 19 November pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, BS langsung masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan yang tidak terkunci untuk segera bersembunyi di bawah kasur korban sembari menunggu kedatangannya. Dikatakan baru saat korban pulang seusai sholat Isya dan tahu korbannya sendiri lantaran suami korban masih berada di masjid untuk ikut yasinan. Lantas tersangka segera melancarkan aksinya dengan langsung membekap mulut korban sembari membenturkan kepalanya ke tembok. Melihat korbannya masih berteriak dan melawan, setelah itu kepala bagian belakang korban ditusuk menggunakan bor yang ada di ruangan tersebut. Namun dikarenakan korban masih melawan, tersangka lantas memukul kepala korban berulang kali memakai kursi kecil. Saat itu sebenarnya korban sudah tidak bernyawa, tetapi tersangka ini rupanya masih belum puas sehingga melanjutkan memukul leher korban menggunakan tang. Warga Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan geger. Ini setelah satu keluarga warga Kelurahan Kertosari terkonfirmasi COVID-19. Bahkan 2 orang anggota keluarga dilaporkan meninggal. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo Rahayu Kusdarini membenarkan hal ini. Dikatakan terungkapnya kasus klaster Kertosari ini berawal dari masuknya sang ibu ke rumah sakit sekitar 10 hari lalu. Namun belum ada 24 jam perawat itu pun meninggal. Sebelum meninggal, pasien tersebut sempat dilakukan swab. Nampaknya pihak rumah sakit masih ragu. Besoknya baru ketahuan kalau dimakamkan dengan tanpa protokol COVID-19 dan ternyata hasil swabnya positif. Pihaknya pun langsung melakukan tracing kontak erat dari kasus sang ibu yang meninggal. Pihaknya menemukan anak laki-laki menunjukkan gejala dan dirujuk ke rumah sakit. Sayang berselang 5 hari ia pun meninggal. Diungkapkan selain melakukan pelacakan kontak erat dengan pasien meninggal, pihaknya juga melakukan pengecekan kepada tetangga dan orang yang ikut mengurus jenazah ibu yang meninggal. Ditemukan 11 orang kontak erat di mana 6 diantaranya anggota keluarga yang juga positif COVID-19. Sampai saat ini sudah dalam perawatan. Diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam mengakibatkan tanah longsor di Dusun Parang RT 4 RW 2 Desa Semen, Kecamatan Gandusari, Blitar. Minggu sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat 22 November lalu. AKP Imam Subeki Kasubag Humas Polres Blitar mengatakan longsor itu terjadi karena hujan deras yang mengguyur desa tersebut kurang lebih 3 jam lamanya. Ketebalan longsor
sekitar 8 meter, tinggi 20 meter, dan lebar 12 meter. Akibat bencana tanah longsor itu menghantam satu rumah warga yang berada di bawah permukaan tanah, yakni milik Sucipto. Pemilik rumah mengalami luka ringan di bagian kepala dan kaki, dibawa ke Puskesmas Lumbung untuk mendapatkan perawatan. Longsoran itu menyebabkan tembok bagian kanan rumah Sucipto mengalami kerusakan, yakni ambrol selebar 4 kali 3 meter. Sebagian material tanah longsoran juga masuk ke dalam rumah menimpa motor jenis Jupiter berwarna putih hitam. Terima kasih untuk bersamanya di hari ini di program Memo Newsroom edisi Selasa 24 November 2020. Saya ketemu sama tim pamit, mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Koran Memo. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.